warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni dari Fakultas Universitas UNM Makassar, jurusan Pendidikan Anak tentang pengembangan kurikulum dalam ranah perkembangan kognitif. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan. Mengembangkan kemampuan kognitif merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan seseorang, baik sebagai model bagi pendidikan di jenjang selanjutnya maupun dalam memecahkan masalah-masalah keseharian. Pengembangan kemampuan kognitif anak di usia dini merupakan dasar bagi perkembangan intelektualnya di masa-masa selanjutnya. Oleh karena itu, maka sangat penting untuk membimbing perkembangan intelektual di usia dini. Standar 3 pencapaian perkembangan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi tentang perkembangan anak yang salah satunya adalah kognitif. Kognitif meliputi 1. Belajar dan memecahkan masalah atau mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial dan menerapkan pengetahuan dengan pengalaman dalam konteks yang baru. 2. Berpikir logis, mengenal, menyebutkan dan menggunakan lambang bilangan 1 sampai 10, mengenal abjad, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dalam gambar. Proses perkembangan kognitif ada 2 alternatif. Proses perkembangan kognitif yaitu pada teori dan tahap-tahap perkembangan, dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi pemrosesan informasi. Nah, ada 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu 1. Tahap sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Kedua, tahap profesional usia 2 sampai 7 tahun. Ketiga, tahap konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal di usia 11 tahun sampai dewasa. Di tahap ini, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak dan logis dan lebih idealistik. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik pada masa kanak-kanak awal di sekitar 2 sampai 7 tahun sebagai tahap proporsional, karena anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi atau manipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran logis. Pada tahap ini, kemampuan anak berada pada tahap pra-operasional. Fase tradisional mencakup 3 aspek yang memiliki kemampuan, yaitu 1. Berpikir simbolik. Berpikir simbolik yaitu kemampuan untuk berpikir tentang objek dan peristiwa, walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara nyata di hadapan anak-anak. 2. Berpikir egosentris. Berpikir egosentris yaitu cara berpikir tentang benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju, berdasarkan sudut pandang sendiri. Dan yang ketiga, fase berpikir secara intuitif, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar, menyusun balok, atau tetapi tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk melakukannya. Fase berpikir secara intuitif terjadi pada usia 4 sampai 7 tahun. Masa ini disebut fase berpikir secara intuitif karena pada saat ini anak kelihatannya mengerti dan mengetahui sesuatu. Pada masa kanak-kanak akhir, dalam upaya memahami alam sekitarnya, mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera, karena
ia mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam masa ini, anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu 1. Negosiasi, 2. Hubungan timbal balik, 3. Identitas. Nah, jadi kesimpulan perkembangan kognitif pada peserta didik merupakan suatu pembahasan yang cukup penting bagi pengajar maupun orang tua. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dalam memahami perkembangan kognitif, kita harus mengetahui proses perkembangan kognitif tersebut. Selain itu, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik juga harus dapat dipahami semua pihak. Dengan pemahaman pada karakteristik perkembangan peserta didik, pengajar dan orang tua dapat mengetahui sebatas apa perkembangan yang dimiliki anak didik sesuai dengan usia mereka masing-masing, sehingga pengajar dan orang tua dapat menerapkan ilmu yang sesuai dengan kemampuan kognitif masing-masing anak didik. Meskipun banyak hal dan kendala dalam perkembangan kognitif anak, setidaknya kita sebagai pengajar atau calon pengajar dan sebagai orang tua harus memahami tentang perkembangan kognitif dan tahap-tahap karakteristik perkembangan kognitif agar kita mampu mengetahui perkembangan kemampuan kognitif masing-masing anak. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang pengembangan kognitif anak. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.